Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tahukah kita mengapa Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini? Pernahkah kita berpikir apa alasan kehadiran kita? Atau apa tugas yang harus kita lakukan di permukaan bumi ini? Karena mustahil, sahabatku, mustahil kita semua ini diciptakan tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha?" Hambaku, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu main-main saja? Tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan di permukaan bumi? Tidak, sahabat. Sekali-kali tidak. Kata para ulama, setidak-tidaknya ada 3 alasan mendasar mengapa kita diciptakan dan dihadirkan di permukaan bumi. Alasan yang pertama, mengapa kita dicipta, mengapa kita dihadirkan di permukaan bumi ini, adalah untuk menjalankan misi kehambaan kita, untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Sahabatku, alangkah bahagianya hati kita ketika kita mendapatkan tugas dari Bapak Bupati, dapat tugas dari Bapak Gubernur. Alangkah bahagianya hati kita ketika kita dapat tugas dari Bapak Menteri. Apalagi kalau tugas itu dari Bapak Presiden. Akan semakin berlipat-lipat kebahagiaan kita. Tetapi bagi orang beriman, tak ada yang mampu mengalahkan kebahagiaannya ketika ia mampu menjalankan tugas dari Allah. Dan kata Allah, tugas kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hambaku, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah tugas kita, sahabat. Inilah maksud dan tujuan penciptaan kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjalankan misi kehambaan kita. Dan kita harus berbahagia mendapatkan tugas mulia dari Allah. Bukankah di dalam sholat kita senantiasa berkata, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, seluruh hidupku dan matiku hanya aku persembahkan untuk mengabdi kepadamu.
Inilah yang kita ucapkan setiap kali kita melaksanakan sholat. Maka semestinya apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita, itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Berangkat bekerja, berkatalah kepada Allah, ya Allah, aku berangkat bekerja ya Allah. Aku tinggalkan rumahku menuju kantorku. Maka jadikanlah perjalananku antara rumahku dan kantorku menjadi tikar sajadah menghadap kepadamu ya Allah. Bahkan pekerjaan yang sangat kecil, seorang istri mencuci pakaian suami. Saat dia mencucinya, jangan dicuci karena suami. Cucilah karena ingin mengabdi kepada Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku cuci pakaian ini, aku cuci piring ini, aku memasak untuk anak dan suamiku. Jadikanlah ini semua ya Allah menjadi tikar sajadah menghadap kepadamu ya Allah. Sahabatku, bahkan kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali dia dipanggil hamba Allah dan Rasul. Rasulullah berkata, innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Maka sahabatku, panggillah aku. Aku senang sekali ketika aku dipanggil hamba Allah dan Rasulnya. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling senang ketika dia dipanggil hamba Allah. Karena kedudukan tertinggi kita di sisi Allah bukan presiden, bukan bupati, bukan menteri. Kedudukan tertinggi kita di sisi Allah adalah ketika kita mampu membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan ketika kita mampu membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, sesuatu keajaiban yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sama seperti ajaibnya peristiwa yang terjadi di dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tidak cukup setengah malam. Padahal untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu 40 hari 40 malam menggunakan kuda tercepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi. Tidak cukup setengah malam saja. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berjalan sendiri. Dia diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Yang diperjalankan bukan Muhammad. Yang diperjalankan adalah hamba Allah. Dan hidup kita ketika diperjalankan oleh Allah, tidak ada susah, tidak ada kesedihan, tidak ada masalah. Ketika hidup kita diperjalankan oleh Allah. Tetapi ketika kita hidup tak diperjalankan oleh Allah, tak ditolong oleh Allah, tak dibersamai oleh Allah, sakit tak kunjung sembuh, utang tak kunjung terbayarkan, masalah yang tak kunjung selesai, karena hidup kita tak diperjalankan. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita diperjalankan oleh Allah? Buktikanlah kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba Allah, karena maksud dan tujuan penciptaan kita adalah untuk menghamba kepada Allah.